Assalamualaikum, hai semuanya. Bertemu kembali dalam video pembelajaran di mana sekarang kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu submateri komponen penyusun ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan struktural dan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Mari kita bahas terlebih dahulu komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas berbagai jenis makhluk hidup. Berdasarkan tropiknya, komponen biotik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri dan menyediakan makanan untuk organisme lain. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri disebut organisme autotrof. Contoh dari produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan karena memiliki klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Konsumen juga disebut sebagai organisme heterotrof. Artinya, organisme yang membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan makanan. Konsumen dikelompokkan menjadi tiga, antara lain yang pertama adalah herbivore. Adalah organisme yang mendapatkan makanan dari produsen atau tumbuhan saja. Contohnya adalah sapi, kambing, dan lainnya. Yang kedua adalah karnivor, yaitu organisme yang mendapatkan makanan dari daging atau hewan. Contohnya adalah macan, singa, harimau, dan lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah omnivor, yaitu organisme yang mendapatkan makanan dari tumbuhan maupun hewan. Contohnya adalah ayam, atau contoh lainnya seperti tikus dan musang. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan organisme lain yang telah mati. Dekomposer akan menguraikan zat-zat organik yang terdapat pada makhluk hidup menjadi zat yang lebih sederhana seperti mineral dan zat lainnya. Zat mineral dan zat organik lain hasil penguraian akan meresap ke dalam tanah berupa zat hara yang dibutuhkan tumbuhan. Contoh dari dekomposer atau pengurai adalah bakteri dan jamur. Setelah kalian memahami komponen biotik, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Akan tetapi, meskipun tak hidup, komponen abiotik ini sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain yang pertama adalah air. Air merupakan satu unsur terpenting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% bagian tubuh makhluk hidup tersusun atas air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh. Makhluk hidup tanpa makanan dapat bertahan beberapa waktu. Akan tetapi, makhluk hidup tanpa adanya air menyebabkan seluruh proses yang ada dalam tubuh berhenti dan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup. Keberadaan air pada suatu ekosistem sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat hidup. Komponen yang kedua yaitu adalah udara. Udara merupakan campuran berbagai macam gas, misalnya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Komponen udara yang ada di atmosfer terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan gas lainnya. Dalam jumlah sedikit seperti neon, helium, hidrogen, metana, ozon, dan lain-lain. Karbon dioksida sangat diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis.
Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh hewan dan manusia untuk bernapas. Udara atau angin yang bergerak akan mempengaruhi suatu ekosistem. Yang ketiga adalah tanah. Tanah bagian dari lingkungan abiotik yang berupa daratan. Tanah merupakan tempat tinggal organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi untuk mendapatkan nutrisi dan menjadi substrat tempat hidupnya. Bagi hewan dan manusia, tanah menjadi tempat untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Keadaan tanah menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup dan jenis-jenis tumbuhan akan menentukan hewan-hewan yang akan hidup. Yang keempat adalah suhu. Suhu merupakan komponen abiotik yang tidak tampak, tetapi berpengaruh pada proses fisiologis yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup perlu suhu yang optimal untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, terumbu karang di laut. Jika suhu semakin tinggi melewati batas yang dapat diterima terumbu karang, maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada terumbu karang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu adalah cahaya matahari. Matahari merupakan sumber energi utama yang sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Matahari diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis tumbuhan hijau. Sedangkan makhluk hidup lain memanfaatkan cahaya matahari untuk keperluan lain seperti penerangan. Selain itu, cahaya matahari juga mempengaruhi suhu bumi menjadi sesuai untuk kehidupan berbagai makhluk hidup. Dalam ekosistem, makhluk hidup dapat membentuk tatanan atau organisasi tertentu. Adapun tingkat organisasi dalam ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah individu yang merupakan makhluk hidup tunggal yang akan membentuk populasi. Nah, populasi akan membentuk komunitas. Kumpulan komunitas akan membentuk ekosistem dan beberapa ekosistem akan membentuk bioma dan biosfer. Yang pertama kita bahas yaitu adalah individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Contoh dari individu adalah seekor kucing, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Individu merupakan satuan fungsional terkecil dalam penyusun ekosistem. Yang kedua adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti pada gambar ada rusa-rusa di padang rumput, pohon-pohon kelapa di perkebunan, dan penduduk pada suatu kelurahan. Kehidupan suatu populasi dipengaruhi oleh populasi makhluk hidup lain. Jumlah individu sejenis dalam satuan luas tertentu pada jangka waktu tertentu disebut kepadatan populasi. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Contohnya adalah komunitas kolam, yang mana pada sebuah kolam terdapat berbagai macam populasi, seperti populasi ikan nila, populasi eceng gondok, populasi plankton dalam satu kolam, dan yang lainnya. Pada komunitas terjadi interaksi antara berbagai populasi dan dalam interaksi itu terjadi perpindahan materi dan energi. Misalnya, jika populasi ikan berinteraksi dengan populasi plankton, yaitu ikan memakan plankton, maka terjadi perpindahan makanan atau materinya dari plankton ke tubuh ikan, sehingga ikan dapat memanfaatkan energi yang tersimpan pada bahan makanan tersebut dari plankton. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ekosistem alami, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami. Contohnya seperti ekosistem hutan, laut, sungai, dan rawa. Yang kedua ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia. Contohnya adalah ekosistem sawah,
kolam, perkebunan, dan hutan budidaya. Yang terakhir yaitu ada bioma dan biosfer. Nah, secara singkat perbedaan antara bioma dan biosfer yaitu bioma merupakan kumpulan ekosistem tertentu, sedangkan biosfer adalah sekumpulan bioma. Terdapat 6 bioma utama di bumi, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang pertama, yaitu bioma gurun juga disebut sebagai bioma padang pasir dan dikenal sebagai kawasan dengan kemampuan untuk menjamin kehidupan sangat kecil. Sedangkan bioma padang rumput atau biasa disebut juga sebagai bioma stepa dan sesuai dengan namanya, bioma ini didominasi oleh flora rerumputan. Persebaran bioma padang rumput stepa adalah wilayah dengan curah hujan rendah di sepanjang kawasan beriklim tropis dan subtropis dengan iklim sedang. Yang ketiga, yaitu bioma hutan basah atau biasa disebut juga bioma hutan hujan tropis adalah kawasan dengan hutan yang lembab dan basah. Jenis bioma ini dapat dijumpai di wilayah sekitar garis khatulistiwa, tepatnya pada lintang 0 sampai 10 derajat ke utara dan selatan khatulistiwa. Kondisi hutan yang basah dan lembab disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Yang keempat yaitu bioma hutan gugur adalah wilayah yang tanamannya meranggas atau daunnya berguguran pada waktu musim dingin. Kondisi ini disebabkan karena pada musim dingin tumbuhan tidak melakukan fotosintesis dan daunnya pun menjadi gundul. Hal yang sama juga dilakukan oleh fauna yaitu hibernasi atau tidur sepanjang musim dingin. Yang kelima adalah taiga. Bioma hutan taiga adalah jenis yang paling luas di antara berbagai macam bioma lainnya. Rata-rata hutan taiga dapat dijumpai di antara kawasan beriklim subtropis dan wilayah kutub. Taiga merupakan hutan homogen yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies, seperti pinus dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah bioma tundra, yaitu jenis bioma yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan kecil seperti rumput dan lumut, serta tidak ada pepohonan sama sekali. Persebaran bioma tundra mulai dari lingkungan dengan iklim es abadi seperti di sekitar kawasan kutub utara dan beberapa wilayah di kutub selatan. Nah, sekian dulu materi pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini dapat menyimak dan mencerna dengan baik materi yang telah disampaikan. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.